Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tugas pada mata kuliah tambang umum terkait sistem penyaliran tambang. Pertama-tama, perkenalkan saya di sini dengan nama Ahmad Sudikin dengan NIM R1J123024. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja ke materinya. Sistem penyaliran tambang. Sistem penyaliran tambang adalah suatu metode yang dilakukan untuk mencegah masuknya aliran air ke dalam lubang bukan tambang atau mengeluarkan air tersebut dari area pertambangan. Penyaliran bisa bersifat pencegahan atau pengendalian air yang masuk ke lokasi penambangan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam sistem penyaliran tambang ini, yaitu diantaranya kapan cuaca ekstrim terjadi. Kemudian, ketika air tanah dan air limpasan dapat membahayakan kegiatan penambangan, karena itu kondisi cuaca pada tambang terbuka sangat besar efeknya terhadap aktivitas penambangan. Apabila hal ini sudah diperhitungkan sebelumnya, maka kegiatan penambangan akan terhindar dari kondisi yang membahayakan. Dalam sistem pengendalian air tambang atau penyaliran air tambang, terdapat dua metode yang biasa digunakan, yaitu yang pertama adalah main drainage dan main dewatering. Main drainage merupakan aliran tambang dengan mencegah air masuk ke lokasi penambangan dengan cara membuat saluran terbuka sehingga air limpasan yang akan masuk ke lubang bukaan dapat dilirkan keluar dari lokasi penambangan. Upaya ini umumnya dilakukan untuk penanganan air tanah yang berasal dari sumber air permukaan. Dalam metode dalam penyediaan air tambang main drainage, ada beberapa metode yang digunakan, itu pertama ada metode Siemens, di mana pada setiap jenjang dari kegiatan penambangan dipasang pipa yang berukuran 8 inch. Di setiap pipa tersebut pada bagian ujung bor diberi lubang-lubang. Pipa yang berlubang ini berhubungan dengan air tanah, sehingga di pipa bagian bawah akan terkumpul air yang selanjutnya dipompa ke atas secara seri dan kemudian selanjutnya dibuang. Metode kedua pada sistem main drainage pertama, yaitu metode elektroosmosis, di mana pada metode ini digunakan mata anoda serta katoda. Bila elemen ini dialiri listrik, maka air pori yang terkandung dalam batuan akan mengalir menuju katoda atau lubang sumur yang kemudian terkumpul dan dipompa keluar. Selanjutnya ada metode kombinasi dengan lubang bukaan bawah tanah, di mana metode ini dilakukan dengan membuat lubang bukaan mendatar di dalam tanah guna menampung aliran air dari permukaan. Beberapa lubang sumur dibuat untuk menyalurkan air permukaan ke dalam terowongan bawah tanah.
Pada cara ini cukup efektif karena air akan mengalir sendiri akibat pengaruh gravitasi sehingga tidak memerlukan pompa. Metode yang kedua yaitu sistem penyaliran dengan konsep Mendewatering, yaitu merupakan proses penghilangan air yang masuk ke area penambangan untuk mencegah genangan dan memastikan keamanan dan menjaga kelancaran operasional. Metode ini melibatkan pengumpulan air di titik rendah yang disebut sump, lalu memompanya air tersebut keluar dari tambang menggunakan sistem drainase ataupun pompa. Ada tiga metode atau sistem yang biasa dipakai dalam Mendewatering. Pertama itu ada sistem edik, kemudian sistem baritan, dan sistem kolam terbuka. Beberapa metode yang digunakan dalam Mendewatering diantaranya ada metode pre-drainage, yaitu prinsip dari metode ini adalah menurunkan muka air terlebih dulu sebelum melakukan pengalian dengan menggunakan wheels dan wheel point. Metode ini cocok pada karakteristik tanah lepas, cadas yang lunak, serta memiliki banyak celah dan berbutir seragam. Biasanya dipakai pada area yang memiliki saluran pembuangan air yang memiliki debit rembesan yang besar dan tanah sensitif terhadap erosi. Metode ini perlu pengomporan dan sangat memakan waktu yang lama. Selanjutnya ada metode pumping, yaitu dengan cara mengumpulkan air permukaan dan rembesan di bagian tepi galian dengan menggunakan kolektor. Air tanah dibiarkan mengalir ke dalam lubang galian, kemudian dipompa keluar melalui sumur selok atau selokan penampung di dasar galian. Biasanya digunakan pada tanah yang padat, berkohesi, berdegradasi baik. Namun untuk segi biaya metode ini menghabiskan dan lebih murah ketimbang metode yang pertama atau metode pre-drainage. Yang selanjutnya itu ada metode cut off, yaitu metode yang melalui pemotongan aliran air tanah dengan membuat dinding pembatas agar lokasi konstruksi bisa terbebas dari air tanah. Biasanya dipakai apabila proyek bersebelahan dengan gedung yang sensitif terhadap penurunan air tanah. Metode ini sebagai metode dewatering terbaik karena tidak menimbulkan penurunan muka air tanah. Juga metode ini selain relatif mahal, juga memerlukan alat berat yang dapat menimbulkan gangguan pada sekitar konstruksi. Oke, sistem penyaluran tambang dibuat untuk mencegah, mengendalikan, dan mengeluarkan air dari area penambangan guna aktivitas penambangan agar tidak terganggu oleh genangan air. Hal ini ditunjukkan untuk menjaga kondisi kerja tetap kering dan stabil, serta mencegah kerusakan struktur. Metode yang digunakan seperti saluran terbuka hingga sistem sumur dan juga kolam pengendapan. Oke, mungkin cukup sekian pemaparan materi pada kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.